Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan saya dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap Kesehatan Psikologi Masyarakat. Surabaya saat ini merupakan kota dengan kasus COVID-19 terbanyak di Jawa Timur. Pemerintah Surabaya sudah melakukan berbagai macam kebijakan, yaitu PSBB, social distancing, dan kebijakan yang dirasakan oleh mahasiswa, yaitu kebijakan kuliah online. Dampak dari virus COVID-19 ini sangat beragam dan sangat membawa pengaruh di kehidupan masyarakat. Salah satunya dampak psikologi, di mana dampak psikologi ini ditimbulkan akibat adanya rasa cemas dan kekhawatiran yang berlebihan di pikiran masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan bahwa ilmu psikologi sangat penting di masa pandemi saat ini untuk membantu Anda mengelola stres agar berpikiran secara positif. Perkenalkan, nama saya Uci Nur Kalimatus Sadia. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kegiatan webinar kali ini, saya ditemani oleh teman sekaligus narasumber saya bernama Ardita Ari Sukma Ramadhani dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Psikologi. Selanjutnya akan ada sedikit pemberian materi oleh narasumber saya. Untuk Kak Ardita, saya persilahkan. Jadi saya akan memberi materi ya tentang psikologi sendiri. Jadi psikologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang mental, perilaku, dan pikiran manusia. Jadi dalam psikologi ini kita mempelajari seputar tiga itu. Psikologi sendiri sih artinya kan psikologi sendiri itu terdiri dari psikis atau jiwa dan logi yang berarti ilmu. Jadi tentang mempelajari tentang perilaku manusia, jiwa manusia, terus apa sih yang menyebabkan manusia itu berbuat seperti itu ya. Saya pernah dengar nih Kak tentang materi psikologis, yaitu materi manajemen stres. Materi itu seperti apa ya Kak? Manajemen stres sendiri ya. Kan gini, stres itu kan wajar toh, jadi dialami oleh semua orang lah. Nah, dalam menghadapi stres itu di dalam psikologi sendiri itu ada istilahnya coping stress. Coping sendiri itu merupakan proses di mana individu berusaha untuk mengatur ketidaksesuaian tuntunan yang menimbulkan stres. Jadi coping ini membantu individu untuk mengubah persepsinya tentang pertentangan itu dalam situasi stres. Individu dapat melakukan coping stress dengan menerima tekanan atau bisa dengan menolak situasi tersebut. Jadi ada beberapa cara sih kalau mau kayak manajemen stres itu misalnya kayak kalau kita mau tidur nih, biasanya kita kan sering overthinking ya. Kalau aku gini, aku takut kayak gini, itu nggak boleh. Seharusnya kita lebih memikirkan hal-hal yang positif karena itu lebih menyiksa badan kita sendiri sih. Terus yang kedua ada kita harus mengenali perubahan diri dan gejala stres yang terjadi pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengenali, kita gimana cara mengatasinya gitu. Terus yang ketiga, kita harus memanfaatkan waktu dengan optimal. Jadi kalau misalnya kita dengan memanfaatkan waktu dengan optimal, stres itu kayak ya udah hilang gitu. Setelah kita sibuk gitu loh. Terus yang keempat ada ini, kita perlu me time, jeda sejenak lah, istirahat. Lalu kelima ada bersyukur. Itu yang penting sih, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dari penjelasan Kak Rita tadi ada satu kalimat yang menerima tantangan dan menyelesaikan, itu bagaimana ya Kak? Menerima. Jadi gini, menerima tantangan kayak ya kita menerima stresnya aja sih. Kalau misalnya kita ya udah stres tapi kita harus kayak Ya udah jalanin aja seperti itu. Jalanin aja.
nanti juga pasti hilang. Tapi kan kadang ada orang yang kebawa terlarut-larut gitu loh istilahnya. Jadi ya kita peran psikologi ya di situ. Kita membantu orang yang seperti itu gitulah, memecahkan masalah mereka, membantu memecahkan masalahnya. Terus saya pernah tahu kalau Kak Ardita ini membuka sesi curhat gitu untuk teman-temannya. Boleh ceritakan sedikit pengalamannya, Kak? Sesi curhat, iya pasti sering. Sesi curhat tuh macam-macam sih. Teman-teman saya tuh kadang ada yang curhat tentang percintaan, tentang kuliah, tentang keluarga, tentang sekolah. Ya, jadi saya cuma dengerin sambil saya sedikit memberi masukan, memberikan apa istilahnya kayak memberikan pencerahan gitu ke dia. Kamu tuh harusnya begini. Kamu tuh ya saya dalam kasus percintaan ya. Saya teman saya dan pacar ini lagi berantem ribut-ribut gini. Terus saya hanya memberikan masukan kalau gak usah dengerin dia omongan orang lain, tapi karena yang jalanin hubungan ini kamu sama dia, bukan orang lain gitu. Soalnya kalau kita lebih mementingkan omongan orang lain, itu sendiri juga nggak bagus gitu ya, Kak? Lebih, apa ya, kalau kita menting orang lain, menurutku itu yang membuat kita gak maju sih. Karena orang lain kan beda-beda persepsi toh. Jadi, ya buat apa gitu loh. Terus, saya juga pernah sering ngalamin saya lebih mementingkan omongan orang lain sehingga saya masuk ke dalam pengaruh tersebut gitu. Menurut Kakak, cara yang pas untuk menolak suatu pengaruh yang baik atau buruk itu bagaimana ya? Kalau menolak, kita harus pinter-pinter sih menyaring omongannya gitu. Kalau misalnya dia ngomongnya untuk memotivasi, ya kita terima, kita jadiin motivasi. Kok misalnya dia negatif kayak, oh kamu tuh harus gini, ya udah dengerin aja, kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, kayak ya kayak hanya angin berlalu gitu loh. Tapi kalau misalnya positif, jadiin sebagai motivasi untuk dirimu sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Ardita atas pemberian materinya. Saya benar-benar merasa mendapatkan suatu ilmu yang baru, terutama saya juga jurusan ilmu komunikasi. Saya di kampus juga mendapatkan mata kuliah ini, cuman mungkin ranahnya berbeda ya Kak dengan ranah ilmu psikologi yang murni. Iya, mungkin kamu untuk jurusanmu dipandang lebih memandang ke arah komunikasinya, sedangkan aku lebih ke arah ke fungsi psikologisnya. Jadi sebenarnya sama. Oh, jadi sama aja, cuman mungkin fokusnya yang membedakan gitu ya, Kak? Iya, fokusnya yang membedakan. Saya juga pernah lihat teman-teman saya kalau belajar psikologi itu dia kayak sering stres, sering banyak pikiran, soalnya buku-bukunya itu sangat tebal. Menurut Kakak, selama ini Kakak jalanin sebagai mahasiswa psikologi, belajar psikologi itu sulit atau enggak sih? Terus manfaatnya seperti apa? Kalau masalah buku tebal ya emang sih, karena psikologi kan harus banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak membaca teori-teori dari tokoh-tokoh psikologi tertentu. Terus sebenarnya belajar psikologi itu apa ya, asik aja kok, have fun selama ini. Karena gini, psikologi kan mempelajari tentang perilaku mental dan jiwa manusia. Jadi kayak apa ya, relate aja gitu loh, berhubungan sama keseharian kita. Jadi apa ya, kayak merasakan ya udah biasa aja, dibawa enjoy aja belajar psikologi itu. Mungkin kalau stres ya karena stres tugas, stres tapi rata-rata dosen psikologi itu baik-baik kok, misalnya dia mengerti mahasiswanya gitu loh. Dan saya dengar ya pengalaman teman saya itu juga asik-asik, Kak. Jadi Kak, misalnya dia mata kuliahnya membahas mengenai mental, itu nanti dia berkunjung di
rumah sakit, terus di tempat Iya, rumah anak-anak, sakit seperti itu. jiwa. Iya, have fun sih, kita jadi lebih mengerti gitu loh, mengerti manusia lah. Misalnya kayak istilahnya itu kayak memanusiakan manusia. Jadi kita lebih paham manusia itu sedang apa ya? Misalnya kan orang kan kalau nggak bisa curhat itu kan kadang kayak ngode, kita jadi saya lebih peka ngono, lebih peka gitu terhadap sekitar. Termasuk untuk lebih peka juga kalau misalnya kan kadang saya juga masih nggak pekaan gitu. Jadi mungkin dengan adanya saya belajar psikologi, saya bisa menambah rasa kepekaan saya gitu. Karena gini, kalau menurut saya ya, kesehatan itu penting, apalagi kesehatan mental. Dengan adanya psikologi ini kan perlu gitu loh, agar mentalnya itu ya tidak mental breakdown lah istilahnya. Dan tidak juga menimbulkan rasa khawatir atau cemas yang berlebihan. Iya, seperti itu. Soalnya kalau saya lihat dari kasus-kasus bunuh diri itu banyak dari mereka yang tidak menceritakan masalahnya kepada orang lain. Itu sih yang saya pernah lihat. Kalau yang saya tahu itu ya kan karena mereka itu takut nyeritain ke orang itu biasanya karena dia itu takut responnya sih. Karena gini loh, karena kalau orang nggak tahu ilmu psikologi kan paling halah kamu itu apa kurang ibadahnya, padahal nggak ada hubungannya sama itu. Karena mental sendiri tuh susah gitu loh untuk disembuhin gitu loh. Kalau misalnya dia curhatnya bukan kepada orang yang tepat, ya bisa salah juga sih. Jadi itulah pentingnya ilmu psikologi. Oke. Terima kasih Kak Rita atas pemberian materinya. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Kak Rita. Selanjutnya saya akan memasuki ke sesi tanya jawab. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Kak Rita. Saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Beberapa bulan ini Surabaya, terutama untuk mahasiswanya, itu sedang melakukan kuliah online atau kuliah daring, di mana kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari kuliah daring ini, saya dan teman-teman saya juga merasakan hal yang berat, tugas yang berat, terus ulangan semester yang dulunya sebelum online itu mudah, tapi dengan adanya kebijakan ini, rasanya mengerjakan ulangan itu sangat sulit gitu. Sehingga saya sering kehilangan fokus saya untuk kuliah, karena kuliah ini dilakukan di rumah, jadi saya gampang terpecah belah gitu dengan masalah lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita dapat fokus untuk melakukan tujuan tersebut, tidak terpecah-pecah dengan yang lainnya? Seperti apa ya, Kak? Yang pertama kita harus menentukan prioritasmu kuliah ini untuk apa. Karena kalau misalnya kamu kuliah online, terus kamu saya terbagi-bagi pemikirannya apa kayak lagi kuliah online nih tapi pengen rebahan, nah itu yang harus dihapus karena itu bikin males sih. Terus apa lagi ya, berpikir positif juga perlu, berpikir positif karena itu apa ya, kunci banget sih biar kita tetap fokus untuk kuliah, untuk dapat ilmunya tuh kayak gimana, kayak gitu. Misalnya kita lebih melihat tanggung jawab kita seperti itu. Kita punya tanggung jawab untuk membahagiakan orang tua, tanggung jawab untuk mendapatkan nilai yang baik. Dengan adanya kita tanggung jawab, itu semua dapat dilakukan tanpa adanya gangguan dari sekitar. Seperti itu ya, Kak? Iya. Ingat juga, kamu kuliah ini komitmenmu itu untuk apa?
misalnya jangan terdistract lah sama faktor-faktor lain kayak males, pengen rebahan. Ya kita harus ingat, kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita komitmen kita kuliah ini untuk apa gitu loh, untuk membanggakan orang tua. Jadi itu sih yang harus diingat. Balik ke tujuan awal istilahnya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, itu saya menyadari bahwa motivasi itu sangat penting didapatkan oleh suatu individu. Tapi motivasi dari siapakah yang benar-benar dapat mempengaruhi kita? Apakah orang tua atau teman juga dapat mempengaruhi sikap kita atau perilaku kita? Itu bagaimana ya, Kak? Gini, motivasi terbagi itu adalah motivasi dalam diri kita sendiri, karena seberapa pengaruh orang lain terhadap kita, yang nentuin diri kita sendiri ya kita sendiri. Itu sih yang terpenting. Kalau misalnya kita tetap nggak bisa untuk memotivasi sendiri karena sudah terlalu overthinking ya biasanya, itu kita bisa minta bantuan kepada orang tua, minta bantuan kepada sahabat, kita cerita aja, kita apa ya, sampaikan unek-unek gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya orang tua yang ngerti, pasti mereka tuh pasti mendukung anaknya, memberikan motivasi, ayo kamu harus semangat, harus begini, harus semangat. Nah kalau gitu aja sih, pokoknya jangan terlalu dipendam lah. Jadi misalnya kayak kasus keluarga yang broken home, mereka kan kurang dapat kasih sayang dari keluarga, Kak. Itu bisa cari motivasi di sekitarnya. Bisa. Motivasi tuh gak harus dari rumah, bisa dari teman, sahabat, gitu. Oke, terima kasih Kak Rita untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di masa pandemi saat ini, masalah saya tidak hanya di kuliah online saja, tapi juga di masalah keluarga atau masalah lainnya yang justru membuat saya itu kayak bingung gitu loh, menentukan yang mana dulu. Takutnya saya salah bertindak. Untuk Kak Ardita sendiri, boleh kasih tahu tipsnya untuk memecahkan suatu masalah itu seperti apa? Tipsnya sih, kita tentuin prioritas kita yang mana. Kalau misalnya tugas kan ada deadline ya, tapi kalau masalah keluarga sih harus secepatnya diselesain sih. Jadi kalau misalnya masalah keluarga selesai, kita kan bisa enjoy ngerjain tugas. Jadi kita harus memecahkan masalah keluarga kita dulu. Kalau misalnya masih belum ya terpaksa kita harus mengalihkan permasalahan ini ke tugas gitu. Jadi seenggaknya kalau misalnya masalah keluarga ini sudah selesai, jadi kita ngerjain tugas itu kayak nggak ada pikiran, nggak ada beban gitu loh. Jadi kita bisa apa ya, saya enjoy aja lah ngerjain tugas, nggak merasa keberatan. Gitu. Jadi sebaiknya masalah itu dipecahin satu-satu, tidak terburu-buru. Terus perlu juga untuk bahagiain diri sendiri. Misalnya kita butuh waktu sebentar baru ngerjain tugas. Seperti itu kan? Break lah istilahnya. Kita perlu banget sih me time itu. Kita perlu banget me time. Apalagi kalau misalnya ya kayak kuliah gini kan, kuliah online banyak tugas. Terus kita merasa jenuh. Itu kalau misalnya kita paksain, itu kasihan ke diri kita sendiri, ke pikiran kita sendiri. Jadi lebih baik kita break sejenak, kita lakuin apalah hobi kita, kayak membaca buku, kayak nonton film, dengerin musik. Lalu kok udah selesai, saya udah selesai istirahatnya sudah selesai, kita baru mengerjakan lagi. Jadi kayak HP dicas lah. Kita juga perlu ngecas energi gitu. Terus digunakan secara berlebihan juga nggak baik, itu malah mengganggu kesehatan kita, seperti itu ya. Iya, benar. Terus pertanyaan selanjutnya, saya punya teman, dia tuh kadang susah banget diberitahu, misalnya kayak di masa pandemi saat ini
kamu itu sebaiknya kalau habis keluar dari rumah cuci tangan atau langsung bersih-bersih, pakai masker. Tapi teman saya ini mempunyai sifat yang keras kepala gitu. Saya bingung untuk melakukan pendekatannya. Menurut kakak pendekatan untuk manusia itu seperti apa gitu? Apakah itu penting kita melakukan pendekatan? Iya, penting banget pasti dong. Kalau misalnya dalam kasus yang kamu ceritakan tadi, dia bebel saya apa? Bebel Keras diomongin terus kepala. gak mau pakai, iya keras kepala, gak bisa apa, gak mau pakai masker, gak mau cuci tangan. Habis keluar rumah itu kita memberitahu, kita istilahnya mengedukasi dia. Kayak misalnya, oh kamu kalau kamu begini terus, kamu itu bisa kayak pembawa virusnya gitu loh, ngerti kan? Kayak kariernya gitu loh. Kamu bisa aja nggak kena, tapi keluargamu yang akan kena. Itu kan nanti dampaknya ke kamu juga. Gitu. Kalau misalnya dia masih halah apa masa bodoh, nah, itu kita bisa melakukan pendekatan kepada orang terdekatnya kayak orang tua, sahabat. Kita memberikan edukasi ke orang tuanya juga sih. Kalau si Anu ini ya ini sudah saya bilangin kayak gini tapi nggak mau nurut, ya udah kita bilang ke orang tuanya kayak kalau kalau si A ini tolong untuk lebih di apa ya, untuk lebih di Bimbing lagi. edukasi lagi lah istilahnya, ya, lebih dituntun, saya lebih dituntun untuk melakukan yang kita bilangin tadi gitu. Kalau misalnya dia masih dia apa ya kurang, kan ada kan yang nggak akrab sama orang tuanya, kita bisa minta bantuan ke temannya. Pasti ada sih anak kayak gitu, pasti ada satu orang yang dia dengerin, entah itu teman, nenek kakeknya, paman bibinya, itu pasti ada. Jadi kita melakukan pendekatan yang sama sih ke orang tersebut. Jadi selain melakukan pendekatan kepada orang tersebut, kita juga perlu melakukan pendekatan kepada orang sekitarnya agar orang sekitarnya itu dapat memberitahu gitu, dapat memberitahu bagaimana yang ini yang harus dilakukan dan yang tidak. Soalnya kan terkadang seseorang itu percaya dengan omongan orang terdekat mereka seperti itu. Kalau misalnya dia nggak bisa dengerin kita, ya terpaksa kita harus mencari orang yang paling dekat sama dia, yang bisa dia percayai gitu. Terus menurut kakak kalau ada orang yang sudah melakukan kayak memberitahu, misalnya kita udah memberitahu anak ini, tapi anak ini nggak mau dengerin, tapi kita malah marah karena pendapat kita nggak didengerin sama mereka, itu boleh nggak sih kak? Justru Ini kita yang marah gitu loh, nggak terima gitu. ya, kalau marah sih nggak apa-apa sih, wajar kan, karena kayak perasaan tertolak kan. Jadi kayak Kak marah nggak apa-apa, wajar. Cuma gini, itu gimana sih cara kita menyalurkan amarah tersebut. Kadang kalau misalnya kita marah-marah ke dia, oh, kamu kok gini, aku udah ngasih tahu kalau gini-gini tuh, dia tuh malah apa sih anak ini gitu loh. Jadi kayak amarnya itu lebih tersalurkan dengan cara yang baik ke dia gitu loh. Apa kayak misalnya, aku marah ini karena aku tuh perhatian ke kamu gitu. Makanya aku tuh gak mau kamu sakit gini-gini, makanya aku kayak gitu. Lebih dijelaskan dengan perhatian aja sih. Karena kalau misalnya marah langsung meledak itu, aduh gak baik banget. Maksudnya lebih gak baik ke dia, jadi dia tuh nganggapnya kayak annoying bagi sih kitanya gitu. Dalam keluarga juga gitu ya kak. Peran orang tua mendidik anaknya itu jangan sampai terlalu keras gitu. Takutnya Ya. nanti dia malah takut, terus nggak berani Mm-mm. ngomong sama orang tuanya, seperti itu. Iya, terlalu keras sih juga nggak boleh ya, tapi kalau terlalu lembek juga nggak boleh. Jadi kayak sesuai porsinya aja sih. Menurutku sesuai porsinya aja kalau dalam kayak gitu. Uh, Kalau terlalu galak, terlalu keras sama anak kan juga nggak baik. Jadi selain jadi orang tua, peran orang tua itu juga bisa jadi sahabat, teman. Iya, itu harusnya seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang tua kan terlalu memaksakan kehendak anak. Anak harus begini, anak harus begitu. Sedangkan anak kan saya kayak memangku
tuntutan dari orang tua gitu loh. Seharusnya sih sebagai orang tua kan harus mengertilah keadaan anaknya seperti apa, jangan terlalu menuntut seperti itu. Soalnya Karena gini loh, hidup anak itu kan yang nentuin kan diri dia sendiri gitu. jadi orang tua itu harus memberi dukungan atas apa yang sudah dipilih atau diinginkan oleh anak mereka. Iya, benar sekali. Untuk saya mau bertanya sekedar kalian sharing-sharing aja. Untuk psikologi sendiri itu sekolahnya berapa tahun ya, Kak? Misalnya apa harus melanjutin S2 dulu baru mendapat pekerjaan atau ilmu yang tergantung sih karena psikologi ini kan bisa masuk ke segala bidang ya, dia bisa jadi HRD, bisa jadi psikolog klinis, psikolog anak, dalam bidang pendidikan juga bisa, terus ke konseling bisa, ke dalam ranah hukum juga bisa. Itu tergantung juga sih. Kalau misalnya kita mau jadi misalnya mahasiswa psikologi ini pengen jadi psikolog, nah itu kira-kira 6 tahunan deh ya, karena S1 kan minimal 4 tahun ya. S1 kita harus, kemudian kita lanjut ke S2 gitu, lebih diperdalam di S2-nya. Kalau misalnya mau ngambil psikolog. Kalau misalnya HRD, setahu aku bisa langsung S1 sih. Oh, jadi untuk ke ranah mau jadi psikolog itu harus S2 dulu ya, Kak? Iya, harus S2 dulu. Terus kemudian saya pernah dengar kalau orang psikologi itu kayak orang pintar gitu ya. Itu gimana menurut Kakak? Bukan orang pintar sih, gimana ya? Karena gini loh, orang psikologi itu kan istilahnya udah tahu ilmunya lah ya. Saya kalau orang lakuin begini, kita tahu kalau orang ini lagi menghindar sama kita. Itu kita tuh tahu ilmunya. Jadi orang-orang yang nggak tahu ini pasti nganggapnya, oh orang ini tahu banget kalau aku orangnya begini, gitu. Padahal enggak, karena kamu melakukan bahasa tubuhmu seperti itu, jadi kita tahu gitu, kita bisa membaca gerak tubuhmu itu, kita bisa baca. Jadi ya sebenarnya yang anu itu dirimu sendiri, kita cuma membacanya gitu aja sih. Istilahnya membantu mereka dari masalah mereka gitu. Iya, kayak gitu. Kan kadang ada yang aku mau tes psikologi, nanti aku mau jadi apa gitu kan, nanti kan disarankan jadi ini. Nah itu kan juga dari hasil tes mereka sendiri. Kita kan hanya membantu dengan ilmu kita gitu. Terus sempat nih Kak, aku dengar kayak pembicaraan orang, kalau orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti gila kan, bukan berarti mereka punya gangguan mental, itu mereka cuman kayak sharing aja. Itu bagaimana Kak? Orang itu, aduh gimana ya, aku nggak habis pikir sih sama orang yang berpikiran seperti itu. Kalau datang ke psikolog itu gila, nggak semua datang ke orang ke psikolog itu gila, karena ini loh, kita psikolog itu istilahnya membantu membacakan masalah klien kita gitu lah, mendengarkan istilahnya, mendengarkan keluh kesah mereka. Karena kalau misalnya dia curhat pada tempat yang salah, itu pasti berdampak banget negatif ke dirinya sendiri. Nah, dengan psikologis ini kan, dengan ilmu yang kita dapatkan, kita kan bisa membantu, istilahnya membantu mereka, mendengarkan cerita mereka. Jadi kita lebih istilahnya lebih peka lah, lebih peka sama klien kita gitu. Jadi gak semua orang yang datang ke psikolog itu gila, enggak gitu. Apalagi Konsepnya itu beda gitu. Iya. Iya. Apalagi kalau di masa pandemi saat ini tuh saya lihat banyak sekali orang-orang yang pikirannya itu berat banget. Justru itu yang bagus untuk kita datang ke psikolog untuk konsultasi seperti itu kan. Iya, itu bisa banget. Tapi gak harus pas COVID ini sih. Maksudnya kayak ada masalah, ini kan bisa langsung datang ke psikolog aja.
Pak, misalnya kalau curhat ke teman, curhat ke sahabat kan takut responnya, halah aku juga pernah tapi gak kayak kamu gitu kan, kitanya yang sakit kan, mending langsung ke psikolognya aja. Oke, ya, untuk Kak Ardita terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah memberi info buat kita semua. Semoga info dapat diterima atau diterapkan di kehidupan kita seperti itu. Terus dari kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini, bahwa psikologi itu merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari atau mengetahui perilaku manusia. Terus psikologi sendiri juga dapat membantu kita untuk menghapus rasa kekhawatiran atau kecemasan kita secara berlebihan. Terus juga membantu orang-orang dapat mengenali perilaku orang lain, tentunya dengan cara yang benar, tidak sembarangan untuk melihat orang ini buruk secara langsung, tapi kita juga harus mengetahui, mendalami terlebih dahulu. Dan mungkin Kak Ardita ada pesan yang disampaikan untuk teman-teman di sana biar tahu bahwa psikologi itu bukan seburuk yang kalian pikirkan, bukan semudah yang kalian pikirkan, seperti itu. Jadi gini, psikologis itu bukan kita kuliah, bukan buat jadi dukun, karena kita ini loh, psikologi itu karena kita ada ilmunya, jadi kita bisa mengetahui ini karena kita ada ilmu apa ya, ilmu yang valid gitu loh, bukan karena semata-mata oh lu psikologi tak bisa ngeramal gue ya, enggak gitu. Makanya masuk psikologi aja biar tahu, asik kok. Oke, makasih Kak Ardita. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, tetap jaga kesehatan. Amin. Semoga kuliahnya juga lancar sehingga dapat S2 nantinya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang telah Amin. mendengarkan dan menerima informasi ini. Selanjutnya saya akan melakukan penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.